Tersesat di Rawa Onom, bagian ketiga, karya Aan Merdeka Permana. Kendati banyak orang menjenguknya untuk bertanya perihal keajaiban orang mati hidup kembali, namun Lendra tak banyak bicara, bukan karena taat akan amanat mangsa Jum, namun bagi dirinya percuma saja memperbincangkan sesuatu hal yang tak masuk akal bagi perkiraan orang lain. Hanya yang pernah mengalaminya yang akan percaya omonganku, katanya dalam hati. Itulah sebabnya ketika banyak orang menjenguknya dan bertanya itu ini, Lendra hanya bilang tak ingat sesuatu. Begitu sampai tiba pada suatu saat itu adalah saat di mana Bendara Wedana sudah ingin berburu kembali. Kata Bendara, perburuan beberapa minggu lalu dirasa kurang berhasil sebab buruan banyak yang kabur ke dalam hutan. Maka pada minggu depan akan segera dirancang kembali. Apakah tak sebaiknya Bendara urungkan saja gambaran? Kata Lendra menyembah hormat. Jangan khawatir, sebab engkau kali ini tak akan aku ikut sertakan lagi, Lendra. Apalagi kesehatanmu belum pulih benar, saut Bendara Wedana. Bukan itu yang saya maksud, Bendara. Saya bukannya tak mau ikut, namun maafkan pendapat saya. Rasanya tak baik melakukan perburuan terhadap sesama makhluk hidup. Tutur Lendra sedikit berani namun sambil menunduk penuh takut. Ada dua rasa takut yang dirasakan. Pertama, takut Bendara Wedana marah karena tersinggung. Kedua, takut Bendara Wedana mengalami hal-hal buruk. Kalau ingat peristiwa tempo hari, yang menurut penglihatan Bendara waktu itu sekelompok menjangan, nyatanya adalah para wanita cantik dan satunya terluka parah oleh Bendara Wedana. Lendra takut ada balas dendam atas tindakan Bendara Wedana ini. Mendengar alasan dan pendapat pegawainya, ternyata Bendara Wedana tidak merasa tersinggung. Bahkan beliau tersenyum lega. Aku bersyukur bahwa engkau mencintai lingkungan alam. Tapi engkau juga mesti tahu bahwa kehidupan alam perlu keseimbangan. Bila isi alam tak seimbang, akan punya masalah juga. Berburu binatang hutan adalah upaya untuk menyeimbangkan isi hutan. Kita hanya berburu binatang yang sudah cukup tua saja. Binatang yang muda-muda tak kita habisi sebab berguna untuk kelangsungan penghuni hutan. Hanya memang Bendara Wedana agak tersendat pembicaraannya. Hanya memang beberapa waktu lalu aku ada kekeliruan. Aku memanah menjangan yang masih muda. Itu tak baik sebenarnya, tutur Bendara Wedana. Lendra mengangguk, namun sebenarnya hatinya kurang puas. Sebab yang ingin dia cegah adalah berburu gadis-gadis cantik di sekitar sisi-sisi Rawa Onom itu. Tapi apa mungkin Lendra berkata begitu, sementara Bendara Wedana tak merasa tengah berburu gadis. Itulah yang jadi kesulitan bagi Lendra untuk bicara sesungguhnya. Bendara Wedana seperti maklum atas kekecewaan aparatnya, maka beliau menerangkan lebih rinci. Katanya, berburu hanyalah kerja sampingan saja. Sebab tugas sebenarnya adalah melakukan kunjungan ke beberapa wilayah kekuasaannya untuk mengontrol sejauh mana tingkat penghidupan masyarakat. Pergi ke wilayah-wilayah terpencil akan terasa jenuh bila tak disertai dengan hiburan berburu. Kita punya pekerjaan besar yang sebelumnya harus dilakukan penelitian dulu. Kita akan mengeringkan Rawa Onom seperti kita mengeringkan beberapa daerah banjir di wilayah Krangkeng, Indramayu dulu, Lendra, kata Bendara Wedana. Kembali Lendra hanya mengangguk pelan. Anak muda ini tahu persis. Di Kecamatan Krangkeng dulu, majikannya mengalami sukses besar mengeringkan wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi langganan banjir Sungai Cimanuk. Bahkan atas jasanya ini, Bendara Wedana mendapatkan pujian besar dari pemerintahan pusat di Batavia. Sekarang rupanya sukses besar ini akan diulangi di daerah Rawa Onom. Kata Bendara Wedana, bila Rawa Onom dikeringkan, akan menjadi sebuah hamparan persawahan yang amat subur dan akan semakin mensejahterakan masyarakatnya. Rawa Onom harus dikeringkan, sebab rakyat harus sejahtera, tutur Bendara Wedana. Aneh sekali, seusai mendengar rencana besar ini, Lendra mendadak menderita sakit disertai demam hebat.
Bila malam menjelang, kerjanya mengigau tak beraturan, namun terkadang orang mendengar celotehnya. "Nyi Indang, Nyi Indang, Nyi Indang," keluhnya. "Wah, si Lendra tengah kasmaran sama gadis desa rupanya," kata Jang Dayat. Hanya Mang Sajum saja yang berpikir lain. Betul apa yang menjadi sangkaan Mang Sajum. Lendra bukan tengah tidur sambil mengigau, namun alam bawah sadarnya tengah berkelana kembali ke alam lain. Yang diingat Lendra ketika itu bahkan dia tengah duduk berhadapan dengan Nyi Indang Wati. Nyi Indang Wati tengah mengemukakan kekhawatirannya bahwa negaranya akan diluluh lantakkan oleh pasukan dari kerajaan Galuh. "Mengapa kerajaan Galuh begitu memusuhi kerajaan Pulau Majeti, Nyai?" tanya Lendra. Nyi Indang Wati menunduk lesu dengan ujung-ujung rambutnya yang hitam halus bergoyang-goyang sedikit menutupi jidatnya yang putih. "Itu terjadi memang dari kesalahan Ayahanda Prabu sendiri," keluh Nyi Indang Wati. Maka sambil duduk bersimpuh di atas hamparan beludru, Nyi Indang Wati menerangkan, dulu ayahandanya adalah patih dari kerajaan Galuh, merupakan seorang pejabat yang paling pandai dan paling dipercaya raja. Bila ada pekerjaan-pekerjaan penting di kerajaan, maka tugas berat itu diserahkannya kepada Patih Selang Kuning. Suatu saat Prabu Raksabuana, yaitu Raja Galuh waktu itu, memanggil Selang Kuning. Sang patih cakap ini diserahi tugas agar sudi memajukan sebuah wilayah yang kini bernama Pulau Majeti. Raja menginginkan agar seluruh wilayah Galuh punya arti penting dalam mensejahterakan rakyat. Kata raja, Pulau Majeti itu wilayah subur, dan bila bisa dibuka, maka akan semakin bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Galuh. Patih Selang Kuning seperti biasa menyanggupi tugas berat ini. Maka sang patih berangkat bersama para pengikut setianya, bahkan istri dan anaknya dibawa serta. Padahal pindah ke Pulau Majeti bukan untuk bersenang-senang. Di sana tak ada keraton, tak ada tempat tidur, bahkan makanan. Pulau Majeti ketika itu hanyalah sebuah wilayah hutan yang penuh rawa. Tapi bukan Patih Selang Kuning namanya bila tak sanggup menciptakan dari ketiadaan menjadi sesuatu yang ada. Patih Selang Kuning siang malam bekerja memimpin sendiri berbagai pembangunan di Pulau Majeti. Lahan pertanian dan perkebunan dibuka, demikian juga irigasi pengairan. Sambil membangun sarana pertanian dan perkebunan, Patih Selang Kuning pun membangun sebuah keraton yang lebih indah dari keraton Galuh sendiri. Berkat kepemimpinan Patih Selang Kuning, Pulau Majeti yang semula hanya berupa hutan belukar tanpa penghuni, beberapa tahun kemudian berubah menjadi sebuah negara yang subur makmur gemah ripah loh jinawi. Banyak penduduk Galuh lainnya kini memilih hidup di Pulau Majeti, sebab kesejahteraan lebih terasa dibanding di Galuh sendiri. Demikianlah yang terjadi sampai belasan tahun berlalu, sampai pada suatu saat datang utusan dari kerajaan Galuh. Utusan itu menyampaikan rasa khawatir Prabu Raksabumi, sebab patihnya yang setia tak pernah kembali dalam upaya mengemban tugas. Utusan itu baru merasa bengong setelah mengetahui bahwa di Pulau Majeti ada sebuah negeri baru yang kemakmurannya melebihi Galuh. "Tak dinyana, itu berkat kepemimpinan engkau, hai Patih Selang Kuning," kata utusan amat bahagia. Selang Kuning pun terlihat bangga atas pujian ini, namun suasana ceria mendadak tegang setelah Selang Kuning ditanya kapan akan melaporkan hasil pekerjaannya ini. "Oh, mengapa aku harus melapor? Sepertinya aku ini punya atasan." "Tidak, sebab aku adalah penguasa kerajaan Pulau Majeti, dan Pulau Majetilah yang terbesar di wilayah ini, bukan siapa-siapa," tutur Selang Kuning dengan angkuhnya. "Kalau disebut permusuhan antara Galuh dengan Pulau Majeti, maka itulah awal permasalahannya," tutur Nyi Indang Wati setelah memaparkan riwayat berdirinya kerajaan Pulau Majeti. "Jelas Galuh akan membenci Pulau Majeti sebab ayahandamu telah melakukan pengkhianatan, Nyai," kata Lendra menimpali. Dikomentari begitu, gadis berlestung pipit itu hanya menunduk lesu dan menghela napas panjang. Berlama-lama Lendra bisa menatap keelokan gadis ini. Iya, betapa eloknya gadis ini. Rambutnya digulung rapi ke atas, namun masih ada bagian-bagian yang tergerai
dan malah membuat wajah itu semakin indah saja. Tapi ayahandaku adalah seorang perkasa. Kerajaan Galuh menjadi jaya lantaran kerja keras ayahanda Prabu. Maka ketika Pulau Majeti yang semula gugusan pulau kecil tak berarti di tengah hutan penuh rawa berubah menjadi sebuah negeri yang subur makmur, mengapa tiba-tiba harus berada di bawah kekuasaan Galuh? Sementara penguasa Galuh hanya berpangku tangan saja. Tidak, dan sebetulnya yang mesti jadi penguasa Galuh keseluruhan hanyalah ayahandaku, katanya Indrangwati sambil menatap Lendra. Lendra pun balik menatap sehingga jantungnya kembali berdegup. Nalurinya sebagai lelaki tergerak manakala tatap mata gadis itu menembus jantungnya. Namun sebentar kemudian ada kesadaran yang memagarinya. Tak baik melakukan hal-hal buruk ini sementara gadis itu tengah dirundung kemelut, tuturnya dalam hati. Dan apalagi kalau diingat bahwa ada perbedaan besar di antara mereka. Dirinya hanyalah seorang pegawai rendahan Bendara Wedana Rancah, sementara Nyi Indrangwati adalah putri raja kerajaan Pulau Majeti. Putri dari kerajaan Pulau Majeti? Oh ya, adakah itu di kehidupan nyata? Pemuda itu mengatupkan sepasang matanya. Kepalanya mendadak pening memikirkan hal ini. Kami memang berbeda tempat dengan kalian, katanya Indrangwati, sepertinya bisa mendengar apa yang disuarakan hati Lendra. Maka untuk kedua kalinya Nyi Indrangwati bercerita. Ketika upaya memisahkan diri dari Selang Kuning terdengar oleh Prabu Raksabuana, maka penguasa kerajaan Galuh ini marah besar dan berniat menyerbu Pulau Majeti. Ki Selang Kuning tak mau ada pertumbahan darah. Rakyat tak boleh berkorban atas ambisinya. Namun juga Ki Selang Kuning tak mau menyerahkan Pulau Majeti kepada Galuh. Sebab sudah nampak bahwa rakyat menjadi sejahtera atas prakarsanya. Maka agar pertumpahan darah antara Galuh dan Pulau Majeti terhindarkan, Ki Selang Kuning mengajak rakyatnya untuk pindah ke alam lain, yaitu sebuah alam yang tak bersinggungan dengan kehidupan nyata manusia. Kami menyebutnya alam siluman, katanya Indrangwati. Ini adalah sebuah alam yang terletak di antara alam manusia dan alam arwah. Bagi manusia awam, kami tak berwujud, tapi kami bukan bangsa jin. Begitupun tempat kehidupan kami tak bisa dilihat manusia biasa. Keraton Pulau Majeti menurut mereka hilang lenyap dan berubah menjadi belantara dan rawa. Sambungnya Indrangwati lagi. Tak perlu takut, kami tetap makhluk biasa yang memiliki rasa dan perasaan dan bisa membedakan mana baik mana buruk. Kami juga butuh perkawinan, perkeluargaan dan keturunan. Kami juga suka makanan enak yang disenangi manusia biasa dan yang tumbuh di alam nyata. Hanya tentu saja karena tak punya tubuh kasar, maka untuk memakan makanan yang tumbuh di dunia nyata, kami pinjam tubuh nyata. Bila ingin sayur, kami masuk ke binatang yang suka sayur. Demikian pula kalau ingin daging, kami masuk ke tubuh binatang pemakan daging. Tapi kendati perasaan sebagai manusia tetap ada, bangsa kami tak serakah seperti manusia pada umumnya. Sebagai keturunan Galuh dan orang kerajaan Sunda pada umumnya, kami tetap berpegang pada kesederhanaan. Tuturnya Indrangwati lagi. Selanjutnya dia membacakan sesuatu dalam bahasa Sunda. Turunan ti kerajaan Sunda mah, mun nyatu tambah henteu lapar, mun nginum tambah henteu hanaang, mun dicangcut tambah henteu dibaju. Ulah satenjo-tenjo na ari lain tenjo keunana, ulah sadenge-denge na ari lain denge keunana, ulah saucap-ucap na ari lain ucap keunana, ulah sacabak-cabak na ari lain cabak keunana. Mengapa bangsamu menyebutkan diri sebagai keturunan kerajaan Sunda, Nyai? Tanya Lendra kemudian. Sebab ayahanda adalah keturunan dari kerajaan Sunda, katanya Indrangwati. Maka Nyi Indrangwati berujar panjang. Ini dimulai dari kerajaan Tarumanagara 358 sampai 669 Masehi. Pada tahun 669, kerajaan Tarumanagara dibagi dua. Wilayah barat dari Banten hingga batas Citarum berubah menjadi kerajaan Sunda, sementara wilayah timur dari batas Citarum hingga Brebes menjadi kerajaan Galuh. Prabu Linggawarman mempunyai seorang putri bernama Dewi Manasih. Dewi Manasih bersuamikan Tarusbawa dan melahirkan seorang putra.
keturunan dari Dewi Manasih dan terus bahwa ini tak lain adalah kakekku sendiri atau ayah dari Kiselang Kuning ayahandaku. Hanya karena bukan keturunan dari anak lelaki saja yang mengakibatkan kakekku tak menjadi raja penerus dari kerajaan Sunda. Namun demikian kami tetap merupakan keturunan langsung dari Prabu Tarumanagara. Tutur Nyi Endangwati lagi. Itu sebabnya ayahanda berkeras ingin menjadi raja di Pulau Majeti, sebab beliau punya garis keturunan Raja Sunda, kata Nyi Endangwati lagi. Namun kata gadis itu hingga hari-hari belakangan ini kegelisahan belum mau sirna. Orang-orang Galuh masih tetap memendam penasaran. Kerajaan Pulau Majeti akan tetap dihancurkan. Hari-hari belakangan ini, bangsa manusia sedang berusaha mengeringkan rawa di sekitar Pulau Majeti. Ini artinya akan mengganggu kehidupan kami. Kalau kau mengerti, tolong gagalkan rencana ini, tutur Nyi Endangwati. Mendengar ini Lendra menggerutkan kening. Rencana mengeringkan Rawa Onom, yaitu sebuah wilayah rawa yang mengelilingi Pulau Majeti, memang tengah dipikirkan Bendara Bedana. Namun tujuan majikannya ini sama sekali tak ada kaitannya dengan keinginan untuk menghancurkan kerajaan Pulau Majeti. Rawa Onom memang akan dikeringkan oleh Bendara Bedana, tapi itu semata-mata untuk kesejahteraan rakyat di Rancah dan bukan untuk menghancurkan kerajaan Pulau Majeti, Nyai, kata Lendra. Tapi Nyi Endangwati menggelengkan kepala. Dengan mengeringkan air rawa, sama artinya membunuh kehidupan rakyat Pulau Majeti, tuturnya. Tidak begitu, Nyai. Kau harus bantu kami mencegah tindakan ini. Lendra terpekur. Lendra kembali bangun dari pingsannya dengan keringat membasahi tubuhnya. Seluruh pakaiannya pun basah kuyup dibuatnya. Namun demikian seluruh kesadarannya belum pulih benar. Mang Sajum terpaksa sibuk merawatnya, sebab sepanjang malam Lendra nampak gelisah dan mengigau saja kerjanya. Jangan Bendara, jangan lakukan, jangan lakukan. Gumam Lendra membuat bingung Mang Sajum. Ada apa lagi Mang Sajum? Kata Bendara Bedana manakala kembali mengunjungi kamar tempat Lendra berbaring. Anak ini terus mengigau. Bahkan kini menyebut-nyebut namamu, Gamparan, kata Mang Sajum. Jang Dayat yang duduk di sampingnya mengangguk membenarkan. Ketika kesadaran Lendra telah benar-benar pulih, Lendra tergopoh-gopoh menghadap majikannya dan langsung mengatakan agar rencana mengeringkan Rawa Onom dibatalkan saja. Siapa yang akan mengeringkan Rawa Onom? Besok subuh aku hanya berburu saja, tutur Bendara Bedana. Berburu ke Pulau Majeti lagi? Tidak, kali ini kita menuju Ranca Bingung. Ranca Bingung? Iya, aku belum pernah ke sana, kata Mang Sajum. Siapapun belum pernah ke sana, Gamparan. Itu sebabnya, aku sebagai penguasa wilayah Rancah harus tahu seluruh pelosok negeri. Makanya sambil mengontrol wilayah, kita cari hiburan berburu, tutur Bendara Bedana. Lendra hanya melamun, mencoba membayangkan hal-hal yang dia pun tak tahu akan seperti apa. Dan walau kesehatannya belum pulih benar, Lendra memaksa untuk ikut rombongan. Bendara Bedana tak mencoba mencegah, kecuali tak memberinya beban terlalu berat kepada pemuda itu. Kali ini yang menerima beban berat adalah Jang Dayat. Dari mulai memanggul beberapa batang tombak, hingga beberapa gondewa bahkan cikrak dan cangkalak, Jang Dayatlah yang memanggulnya. Mang Sajum kebagian memikul bekal makanan seperti nasi timbal, air minum di lodong, dan beberapa keperluan lain. Sementara Lendra hanya memanggul beberapa kantung pakaian pengganti bagi majikannya. Sesudah matahari menyingsing dan burung-burung di dahan bernyanyi, rombongan mulai berangkat. Bendara Bedana berkuda paling depan, sementara di belakangnya ada 3 ekor kuda yang masing-masing ditunggangi oleh Camati Saga, Kuwut Ciberih, dan Upas Karta. Di belakangnya ada belasan pegawai berjalan kaki dengan masing-masing bebannya. Juga terdapat 6 ekor anjing. Mereka dibawa serta untuk membantu perburuan. Perjalanan ini makan waktu lama sebab rombongan berkuda tak mau memacu kuda cepat-cepat. Para penggawa yang hanya berjalan kaki tak boleh lelah atau bahkan ketinggalan jauh. Namun setelah rombongan hampir tiba, di tengah jalan yang dirindangi pepohonan lebat, mereka bertemu dengan rombongan lain.
Mereka adalah pejalan kaki berjumlah 8 orang dan semuanya berpakaian serba hitam, bercelana sontok hitam, berpakaian rompi hitam, dengan dada terbuka dan memakai ikat kepala hitam. Wajah mereka biasa-biasa saja, bahkan terkesan ramah. Namun 6 ekor anjing nampak gelisah, mendengus dan melenguh. Rombongan dari mana dan akan menuju kemanakah kalian ini? Tanya Bendara Wedana menahan tali kekang hingga kuda berhenti mendadak. Kami dari kampung Handiwung akan menjemput Bendara Wedana, tutur salah seorang dari mereka. Dari kampung Handiwung mau menjemput aku? Ada perlu apakah? Tanya Bendara Wedana berkerut keningnya lantaran curiga. Oh, jadi inikah Juragan Wedana? Tanya seorang berkumis agak tebal dan beralis mata tebal membungkuk hormat. Betul, beliau adalah Bendara Wedana. Tapi kalian dari kampung Handiwung mau apakah? Tanya Camat Cisaga ikut berkerut alisnya. Maka pemimpin rombongan berpakaian hitam itu mengutarakan maksudnya bahwa mereka diutus 2 kampung Handiwung untuk mengundang Bendara Wedana beserta aparat. Di tempat itu malam ini akan ada pesta dalam rangka menyambut sukses panen tahunan. Mengapa begitu mendadak? Tanya Kuwu Ciberih. Tidak mendadak sebab tua kampung sudah memberi pesan jauh sebelumnya kepada Kuwu Ciminyak. Entah kami tidak tahu apakah Kuwu Ciminyak menyampaikannya atau tidak, tutur pemimpin rombongan. Bendara Wedana mengangguk-angguk dan mengabarkan bahwa undangan belum diterima. Mungkin Kuwu Ciminyak tak sempat mengirimkan utusannya sebab dia keburu menderita sakit, tutur Bendara Wedana. Jadi bagaimana kita kini? Tanya Camat Cisaga. Kita terima saja undangan ini. Aku tak mau kecewakan rakyat, apalagi kami belum pernah bersua. Lagi pula aku ingin tahu keberadaan kampung Handiwung. Rasanya baru ku dengar nama kampung itu, kata Bendara Wedana. Lantas bagaimana rencana berburu kita? Tanya Upaskarta. Berburu bisa kapan saja, tapi pesta belum tentu datang tiap sebulan sekali, jawab Bendara Wedana tersenyum. Semuanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Semua tak menyalahkan sikap Bendara Wedana yang mendadak mengubah arah perjalanan. Toh pada intinya sudah dikemukakan bahwa berburu hanya sebatas hiburan. Sementara tujuan utama adalah mengadakan pengenalan lapangan. Bahkan kata Bendara Wedana, menerima undangan dari kampung yang belum beliau kenal merupakan sebuah kunjungan kerja yang pas. Maka Bendara Wedana siap dibawa rombongan berbaju hitam untuk mengunjungi pesta di kampung Handiwung. Namun ketika rombongan mulai berjalan, 6 ekor anjing tetap gelisah. Mereka melenguh sambil mengapit-ngapitkan ekornya. Di suatu tikungan jalan yang berada di tengah belantara, giliran 3 ekor kuda yang memberikan reaksi aneh. Mereka sesekali berbunyi keras dan mengacungkan kaki depannya ke atas. Di sebuah dusun kecil sebelum tiba di kampung Handiwung, pemimpin rombongan menyarankan agar anjing dan kuda dititipkan saja di kampung itu kalau binatang-binatang itu kelelahan. Entah kenapa, tidak seorang pun yang mencoba menolak anjuran ini. Maka untuk selanjutnya perjalanan dilakukan dengan jalan kaki, sebab kata utusan, kampung Handiwung sudah dekat. Benar saja, kampung yang dimaksud tidak terlalu jauh. Bendara Wedana bahkan amat terkesan dengan keasrian wilayah ini. Jalan yang semula berupa tanah berdebu, ketika memasuki lawang kori atau pintu gerbang, berubah menjadi jalan berbatu koral, sehingga bila hujan jatuh tak akan membuat kubangan lumpur. Perumahan pun berderet dengan tertata rapi. Kendati semua beratap rumbia dan rumah bambu berpanggung, namun kesejahteraan warga nampak nyata. Di setiap halaman rumah tersedia lumbung padi dan isinya padat. Di bagian lain juga terdapat kandang ternak. Dari kerbau hingga kambing, dari ayam hingga itik, semua ada. Di sisi lainnya, hampir semua rumah punya kolam dan ikan-ikannya terlihat besar-besar. Sungguh membuat Bendara Wedana iri, sebab di pusat pemerintahannya saja, yaitu di Rancah, suasana seperti itu tidak didapat kecuali di beberapa penduduk kaya saja. Kampung itu semarak, di sepanjang jalan banyak dipasang umbul-umbul. Kampung itu memang tengah menyambut pesta. Suasana persiapan pesta nampak nyata. Di sudut alun-alun ada panggung dikelilingi damar sewu atau penerangan minyak tanah berjumlah 1000. Mungkin akan digunakan tempat pertunjukan.
Bahkan sudah nampak jajaran para pedagang di sana. Manakala tiba di halaman kediaman tua kampung, membikin Bendara Wedana terbengong-bengong. Di sana sudah banyak orang, tua muda, besar kecil, pria dan wanita. Rombongan tamu dari Rancah berjumlah belasan orang itu tampak terkesiap, sebab di kampung itu banyak wanita muda yang cantik dan ranum. Para gadis tersenyum dikulum dengan mata mengerling manakala menatap rombongan. Kepala Jang Dayat beberapa kali mesti menengok ke belakang, sebab ada gadis cantik manis mengedipkan mata kepadanya. Bendara Wedana menerima penghormatan berlebih manakala disambut tua kampung. Seorang tua berwajah ramah dengan alis tebal berwarna putih keperakan, membimbingnya duduk di sebuah balai-balai yang sudah ditilami beludru halus. Sesuatu yang jarang didapat di kampung lain kala itu. Mereka segera disuguhi makan minum. Jenis penganan sebetulnya biasa saja, namun dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan di tempat lain. Kalau Bendara Wedana mencicipi buah salak, maka buah salak yang berdaging montok itu terasa manis legit. Kalau Bendara Wedana mencicipi nasi ketan, maka nasi ketan itu berbau harum dan membuat selera bertambah untuk makan banyak-banyak. Minum air buah kelapa pun terasa amat menyegarkan sebab air kelapa itu legit dan manis pula, serasa manisnya air madu. Para aparatnya makan banyak-banyak, tak terkecuali Camat, Kuwu, dan Upas. Mereka ketiduran karena kekenyangan hingga malam tiba. Mereka bangun dari tidur sebab sayup-sayup terdengar suara bebunyian di tabuh. "Ah, ada kesenian tayuban rupanya," kata Jang Dayat bersemangat. Dan semuanya pun sebenarnya bersemangat, sebab bila ada tayuban, tentu di sana bakal ada ronggeng atau penari wanita. Rupanya pribumi pun mengerti akan kegelisahan para tamu. Buktinya tua kampung segera mengajak para tamu untuk menuju Balandongan, yaitu pusat pertunjukan. Benar saja, di sana ada tayuban. 8 orang ronggeng sudah berseliweran menari di atas panggung. Mereka rata-rata terdiri dari gadis muda yang cantik dan ranum. Para sinden pun tak kalah cantik menariknya dan rata-rata mereka berusia muda. Sayang gadis-gadis cantik ini hanya jadi ronggeng. Padahal kalau tinggal di Dayeuh, mereka akan jadi istri para menak dan pejabat tinggi, kumbang Bendara Wedana. Namun harap dimaklum Gamparan, para gadis di sini bukan menjadi ronggeng untuk mencari nafkah. Mereka hanya cinta berkesenian saja. Berbagai kesenian dipelihara untuk ketenangan batin belaka, tutur tua kampung. Para ronggeng itu sungguh muda dan cantik. Mereka memakai pakaian gemerlap, kebaya yang dironce dengan benang emas dan kain batik halus warna kuning dan hijau. Para ronggeng itu berseliweran ke sana kemari sambil membeberkan soder, yaitu sebangsa selendang, namun kelak akan disandangkan di bahu tamu. Siapa yang mendapat selendang, itulah tamu yang harus ikut menari. Beberapa ronggeng turun dari panggung dan mendekati Bendara Wedana serta tamu lainnya. Bendara menolak dengan halus, namun Camat, Kuwu, serta Upas menyambutnya dengan sukacita. Mereka bahkan naik ke panggung dan menari bersama para ronggeng. Jang Dayat tanpa diminta ronggeng malah sudah naik panggung dan menari dekat-dekat ronggeng cantik. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Bata dan Miharja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.